Nah, saiki bahas bab seputar karbokarisma. Ya toh? Karbokarisma terus Supra X125 itu berbeda Mas dengan karbu-karbu yang lainnya yang jenis karburator ya. Berbeda seperti Grand, terus Revo Absolute, Revo lama itu beda Mas. Kalau Karisma Supra X125 itu ada semacam sensor ini Mas. Ini namanya sensor TSS atau throttle switch sensor. Fungsinya untuk apa Mas? Nah, ini paling penting dibahas. Biasanya kebanyakan untuk TSS ini diabaikan untuk orang-orang yang masih awam atau pemula tidak tahu fungsinya. Padahal ini fungsinya sangat baik atau bagus sekali untuk akselerasi maupun top speed. Tapi lebih ke top speed Mas. Dan ini juga bisa menghemat BBM lebih atau kurang lebih itu 30% dari karbu yang tanpa TSS. Nah, tak jelas ke ya Mas. Fungsi TSS itu untuk mengubah derajat pengapian. Ya. Fungsi TSS itu untuk mengubah derajat pengapian yang awalnya sekitar 27 derajat sebelum TMA. Namun ketika TSS ini berfungsi atau bunyi seperti ini, bunyi klik. Nah, ketika TSS itu bunyi klik seperti ini, sensor atau kabel ini mengirimkan sinyal ke bagian CDI untuk merubah derajat pengapian atau derajat timing pengapian yang sebelumnya 27 derajat itu diubah menjadi angka 37 derajat sebelum TMA. Makanya untuk jenis Supra X125 Karisma itu untuk gas menengah sampai top speed bagus banget. Masalahnya apa? Ada semacam sensor TSS, throttle switch sensor, untuk mengontrol atau memberikan sinyal kepada CDI ketika switch ini aktif untuk memberikan atau merubah sinyal derajat pengapian yang sebelumnya 27 menjadi 37 derajat sebelum TMA. Otomatis asumsi atau konsumsi bahan bakar juga bisa irit, terus akselerasi dan top speed itu dapat untuk Supra X atau Karisma. Makanya ada semacam dua kabel input dan output. Ketika ini skep naik ke atas kurang lebih di gas di angka setengah lah, di putaran menengah ke atas itu bunyi klik. Nah, itu berarti sensor TSS nya berfungsi. Jadi top speed terus gas menengah ke atas itu bagus, terus konsumsi bahan bakar juga bisa irit 30%. Ini loh Mas, kalau skep ini naik ada bunyi klik gitu. Nah, ini berarti sensor TSS bekerja, kemudian outputnya diberikan ke CDI untuk merubah derajat pengapian yang sebelumnya 27 menjadi 37 derajat sebelum TMA. Makanya Supra 125 untuk lari di atas 115 sampai 120 itu masih mantep. Itu fungsi daripada sensor TSS, throttle switch sensor. Terus outputnya gampang Mas, ngecek outputnya itu pakai avometer. Outputnya ini kurang lebih di angka 4,5 volt. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Misalkan ada pertanyaan, Mas kalau punyaku tak lepas gimana, berpengaruh enggak? Ya mungkin secara signifikan mungkin enggak terasa Mas, tapi kan konsumsi bahan bakar pasti berbeda. Dan top speed pun pasti berbeda dengan yang masih aktif ini Mas. Ketika yang enggak aktif 110, 115 mentok biasanya Mas. Bahkan berat. Itu fungsi TSS, throttle switch sensor. Iki pertanyaannya aku misalnya gini, ono mekanik utawa bengkel ya nyervis karbu. Iki misalnya tugel terabaikan, oke lah ndelok spek sih. Terabaikan ndak masalah, tapi selama iki cek fungsi ya seharusnya tetap tersambung. Tapi nek ora paham, ketemu mekanik ora paham, iya toh, iki opo? Ndak mungkin toh dari pabrikan memberikan sesuatu tanpa fungsi, kan ndak mungkin toh logikanya kan. Ketika dari pabrikan memberikan semacam alat atau benda disematkan di spare part, otomatis kan ada fungsinya, iya kan.
Nah, makanya ketika ada mekanik yang tidak paham fungsinya, ya terabaikan mas. Makanya wajib paham apa sih fungsi, terus tujuannya dibuat alat seperti itu loh. Nah, ini TSS, throttle switch sensor. Di mesin engine ada fungsinya semua mas. Contohnya selang hawa, ini selang hawa atau selang hisap lah, selang vakum yang terkoneksi dengan ais, ono sing nyebut ais. Terus nah ini pun ada fungsinya apa, ini menetralkan gas buang. Disedot toh, udara bersih disedot dari sini, masuk. Iki filter mas, iki filter. Iya toh, yang namanya udara pasti kan mengandung partikel-partikel kecil toh. Nah, sebelum masuk ke ais, disaring sih mas, disaring dulu di sini, baru masuk ke bagian ais. Setelah masuk ke bagian ais, ada katup lagi di situ, terus ditransfer ke sini mas, ke bagian apa namanya, knalpot. Nah, udara itu nanti dimixing dengan sisa dari pembakaran yang nantinya keluar melalui lubang knalpot. Polusi itu mas, polusi udara, terus tidak ramah lingkungan. Nah, makanya diciptakan sebuah sistem yang namanya ais. Masuk dari katup udara segar atau udara bebas. Sebelum masuk ke ais, otomatis udara kan mengandung partikel toh, partikel-partikel kecil entah debu yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, disaring di sini. Ketika disaring masuk ke bagian ais. Ais tidak langsung masuk ke sini udaranya. Ada katupnya lagi yang terkoneksi dengan ini mas, terkoneksi. Setelah katup masuk, udara itu baru disalurkan atau dikoneksikan ke bagian lubang knalpot. Nah, terjadi mixing antara udara segar dan sisa pembakaran. Otomatis gas buang itu tidak mengandung banyak polusi. Berbeda dengan motor Grand atau Supra atau yang belum menggunakan ais, ya tetap ada plus minusnya mas. Semua sistem atau semua perangkat yang tertempel atau tertanam di bagian mesin pasti ada plus minusnya. Minusnya apa? Ketika katupnya tidak berfungsi, motor kadang batuk, terus gas tutup kadang ya jebret ya, seperti itu mas. Pasti ada plus minusnya.